Tuhan Yesus. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di setiap kelemahan kami Tuhan, di kelemahan kuasamu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Mari kita katakan, ku percaya Engkau Tuhan yang bekerja. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan akan jalanku di waktu yang terbaik, seturut kehendakmu. Sekali lagi, mari coba Tuhan kita katakan, ajarku mengenal hatimu, percaya jalanmu lah yang terbaik. Setiap kelemahan kami Tuhan, di kelemahan kuasamu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Biar cuma Tuhan yang katakan, apa yang kami alami saat ini Tuhan, ku melihat ku percaya
pujian ini sungguh luar biasa. Mari kita perkatakan setiap kata demi kata. Tunjukkan iman-Mu bahwa apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu, apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupanmu, meskipun belum melihat apa yang ada di depanmu sekarang ini, mari kita katakan, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendak-Mu di waktumu yang terbaik, seturut kehendak-Mu di waktumu yang terbaik, seturut kehendak. berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kami bersyukur atas segala yang Tuhan izinkan hadir, izinkan terjadi di dalam hidup kami, di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu sebab kami
Kami percaya Tuhan, Engkau yang bekerja atas setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berbuat kebaikan atas kehidupan kami. Walaupun kami belum melihat apapun yang ada, apapun yang kami harapkan di depan kami Tuhan, tapi kami mau katakan pada malam hari ini, kami punya pengharapan, kami punya iman, kami punya Tuhan yang luar biasa. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak. Dalam hadirat Tuhan, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Biarkan jemaat Tuhan saja yang katakan pujian ini. Ku
bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kehadiran-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Kami akan melihat perbuatan-Mu ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, lebih lagi kami akan bersorak bersuka cita. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya, sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan kita. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buat semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Katakan, kau taruh baru-baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Roh-Mu hadir di sini. kami sungguh tidak percaya Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan. Serukan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Dengan saya sama-sama katakan, Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, Mulutku bersorak memuji nama. konsisten. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Roh-Mu hadir di sini. Musik memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu hadir di sini, melawat setiap kami. Serukan. La 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 la, la 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 la, Haleluya. La 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 la, la 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 la, haleluya. Katakan, dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Roh-Mu hadir di sini. sama-sama serukan. La 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 la, la 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 la, haleluya. La 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 la, la 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 la, Roh-Mu hadir di sini. Berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan kita. Saya percaya Tuhan segalanya dalam kehidupan kita, amin. Sebab karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia selamatkan hidup saya dan saudara. Haleluya.
Lebih lagi kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan kita malam hari ini. Naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan Yesus. Let's go! Semuanya siap? Sing! Naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh aku akan engkau. Come on! Yesus kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ya Tanda, Ku naikkan syukur buat segala kasihmu di dalam hidupku, tiada terukur. Betapa besar kasihmu, sungguh. semuanya siap? Let's go! Yesus kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Kami berikan hati kami Tuhan. Sama-sama katakan. Yesus kaulah segalanya, Katakan dari hatimu. melebihi semua Amin. yang ada padaku. Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku berikan hidupku sepenuhnya kepadamu Tuhan. Oh, segalanya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita, amin. Haleluya. Sekarang kembali duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan disenangkan atas pujian kita, amin. Amin. Haleluya. Mari kita tenangkan hati kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap hati kita menjadi tanah yang subur, dan ketika ditaburi oleh firman Tuhan, ia akan tumbuh dengan lebat dan berbuah nantinya. Ubah hati kami, Tuhan. Ubah hati kami seperti hati pulihkan hatiku dengan
menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Cuma Tuhan katakan, hatiku seperti hatimu, bagaikan luasnya bumi. Kau melihat setiap hati yang bersungguh padamu Tuhan. Dan ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, Kami ingin serupa dengan gambaranmu Sucikan, Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri kuduskan hati. dengan penuh iman. Kita berkatakan pujian. ubah hatiku seperti hatimu, Terus bergerak bagimu, bagaikan emas yang putih, bentuk hatimu selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, terus bergerak bagimu, bagaikan emas yang putih, bentuk hatimu selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini kami siap hati kami dikalibrasi kembali karena kami semakin serupa dengan Yesus. Saat lagu kami naikkan, pujian penyembahan kami naikkan, kami yakin kau bertata di atas pujian penyembahan kami. Sama seperti lagu tadi yang mengatakan kau mengubah hati kami Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu, hati kami siap dikalibrasi kembali, siap diubahkan kembali, sehingga kami semakin serupa dengan Kristus. Apa yang kami lakukan, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau duduk tenang diam di hadirat-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Kami mau fokus, kami mau melihat ke depan. Kami tidak mau terganggu dengan hal apapun juga Tuhan. Kami serahkan juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai mulut indah hamba-Mu menyampaikan kebenaran-Mu semata-mata. Ini yang menjadi doa kami Tuhan malam hari ini.
Betul-betul bungkus kami semua, biar kami tenang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Ya, oke. Terima kasih kepada tim pemuja dan penyembah yang luar biasa. Coba kita kasih tepuk tangan apresiasi buat tim pemuja dan penyembah. Ya. Sekali lagi juga buat teman-teman yang melayani dari pagi sampai dengan sore, kasih juga tepuk tangan mereka, apresiasi. Yes. Ya, kalau kita lihat asarnya lincah sekali. Selamat malam, datang, silakan duduk, luar biasa sekali asarnya ya. Gitu, baik. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, bersuka cita sore hari ini. Sebenarnya kalau kita mau katakan capek-capek, tapi begitu melihat wajah Bapak Ibu Saudara sekalian malam hari ini, sukacita saya kembali disegarkan. Ya, kita boleh capek, kita tidak boleh mengakui, menyangkali kenyataan capek, tapi begitu melihat sukacita, begitu melihat pujian penyembahan dinaikkan, ada sukacita yang melimpah, dan seakan sukacita itu memberikan kekuatan yang baru. Amin. Tuhan kita luar biasa. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Baik, kita akan belajar. Sore hari kita akan belajar firman Tuhan mengenai disiplin diri membentuk pribadi yang berdampak. Nah, kalau kita membaca, sudah muncul. Ya, disiplin diri membentuk pribadi yang berdampak. Nah, kalau kita nanti membaca perikop, ya kita silakan nanti dibaca dari Daniel 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-21. Nah, kita akan belajar malam hari ini bagaimana kita membentuk pribadi yang punya disiplin diri sehingga kita menjadi pribadi yang berdampak buat orang lain. Nah, kalau kita nanti membaca Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, nama yang sudah diganti Hanael, Asaria, ya. Hanaya, itu semua nama yang sudah diganti dan mereka ini 4 orang yang luar biasa. Nanti kalau kita membaca kita akan mendapatkan bahwa mereka mengerti betul apa itu disiplin diri. Sama-sama ngomong disiplin diri. Ya, untuk mengerti disiplin diri kita mau melangkah selangkah demi selangkah. Oleh karena itu malam hari ini diizinkan kita mulai dengan poin pertama. Apa itu pengertian disiplin diri? Nah, untuk kita mengerti apa itu disiplin diri, maka kalau kita membaca dalam Daniel 1:8 sampai dengan 21, terutama di ayat yang ke-8, kita akan menemukan suatu disiplin yang ditetapkan atau yang dilakukan oleh yang namanya Daniel. Apa itu? Daniel 1 ayat 8 berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, perhatikan kata yang saya highlight di sana dengan kata berketetapan. Sama-sama katakan berketetapan. Nah, berketetapan ini arti lainnya adalah mendisiplinkan dirinya sendiri atau menguasai dirinya sendiri sehingga dia tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Nah, mungkin kita masih bingung malam hari ini. Apa sih Daniel ceritanya ini? Saya kasih sedikit cerita secara singkat. Bagaimana cerita tentang Daniel. Nah, sedikit latar belakang mengenai cerita sejarah dari Daniel. Kita dulu mengerti kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Ya, yaitu kerajaan barat dan kerajaan utara dan selatan. Saya masih melek ini ya. Jadi bukan kerajaan barat dan timur. Ini kayak Sun Gokong nanti dari barat menuju ke timur. Bukan. Jadi kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu terdiri dari 11 suku. Siapa saja kecuali suku Yehuda. Karena nanti suku Yehuda itulah yang disebut dengan kerajaan selatan. Atau kerajaan Yehuda. Nah, waktu kerajaan Yehuda dipimpin oleh raja yang namanya Yoyakim, kerajaan Yehuda ini dikepung oleh namanya Raja Babel yang namanya Nebukadnezar. Nah, waktu Nebukadnezar menaklukkan kerajaan Yahudi, diangkutlah sebagai orang buangan. Nah, disinilah dibilang masa pembuangan di Babel atau di Babilonia. Ya, dengan raja yang namanya Nebukadnezar. Nah, waktu diangkut juga itu perkakas-perkakas rumah Tuhan. Tetapi waktu zaman Nebukadnezar, perkakas rumah Allah disimpan di rumah perbendaharaan. Nanti di zaman anaknya Nebukadnezar menggantikan dia bermain-main dengan perabotan itu. Dia pakai buat minum, dipakai buat pesta-pesta, dan Tuhan marah. Malam hari itu dia pakai, malam hari itu dia dibunuh. Oleh kemudian nanti sama namanya Raja Darius, Raja Persia. Nah, kembali lagi, setelah orang-orangan buangan itu dipindahkan dari Yehuda ke Babilonia, Raja Nebukadnezar bilang begini,
temukan di antara orang-orang buangan ini, orang-orang yang keturunan raja, keturunan bangsawan, dan didik mereka 3 tahun dengan bahasa dan tulisan orang Kasdim atau orang Babilonia. Lalu setelah itu biarkan mereka mengabdi kepada saya. Dan betul, didapatilah ada 4 orang, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Daniel nanti dirubah namanya menjadi Belsasar. Kemudian 3 orang ini kita sering dengar di sekolah minggu. Namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, keempat orang ini, banyak para penafsir berkata begini, Daniel itu salah satu keturunan dari Daud. Karena 4 orang ini kan tadi dari orang suku Yehuda. Jadi semuanya ini dari suku Yehuda dibuang ke Babilonia. Nah, mereka adalah keturunan bangsawan. Tentunya mereka sudah punya dasar pendidikan yang baik. Ya, nanti kalau kita membaca di akhir cerita, kita lihat bagaimana keempat orang ini dalam Daniel 1 ayat 19-20 dikatakan begini. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Dan di antara mereka sekalian tidak didapati yang setara dengan siapa? Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan apa? Kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapati bahwa 4 orang ini 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi. Bahasa sekarang dukun. Dukun di seluruh kerajaannya. Nah, ini luar biasa. 4 orang ini menjadi penasehat raja. Saya yakin di sini semua kalau kita jadi penasehat Kecamatan Tamalan Rea, kita pasti bangganya minta ampun. Apalagi ini. Dia menjadi penasehat sebuah kerajaan yang pada saat itu mencapai puncak kejayaannya. Maka kita bisa tarik kesimpulan. Keempat pemuda ini adalah pribadi-pribadi yang memiliki dampak. Yang setuju katakan amin. Sampai saat ini mengerti ya apa maksud saya? Pada dengan kita melihat keempat orang ini, maka kita bisa mengerti mereka pribadi-pribadi yang berdampak. Nah, kenapa mereka bisa menjadi pribadi yang berdampak? Karena di ayat yang ke-8 tadi dikatakan, Daniel dan teman-temannya apa? Berketetapan, punya disiplin diri. Sama-sama katakan disiplin diri. Disiplin diri untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Nah, makanya malam hari ini, dari cerita tadi kita bisa tarik kesimpulan. Apa pengertian dari disiplin diri? Nah, kata berketetapan di sini memiliki pengertian yang sama dengan disiplin diri. Dan dari cerita itu kita bisa sampai kesimpulan. Disiplin diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, mengikuti komitmen secara konsisten. Baik itu berupa standar maupun aturan firman Tuhan. Saya ulangi lagi. Disiplin diri adalah kemampuan kita untuk mengendalikan diri sendiri, mengikuti komitmen secara konsisten untuk mengikuti aturan firman Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh Daniel dan kawan-kawan. Waktu dia berkata, aku gak mau menajiskan diriku. Dia mendisiplinkan dirinya supaya dia tidak menyentuh makanan raja. Inilah pengertian dari disiplin diri. Nah, kedisiplinan yang dilakukan oleh Daniel secara konsisten dalam hidupnya menjadikan dia pribadi yang berdampak. Yang setuju katakan amin. Makanya dengar baik kalau malam hari ini kita mau menjadi pribadi yang berdampak. Mulailah dengan komitmen untuk mau disiplinkan diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Jangan cuma amin-amin, serius dilakukan. Dan lakukan dengan konsisten, dengan baik, dengan komitmen yang tinggi. Maka engkau akan menjadi orang yang dahsyat dalam hidupmu. Nah, mengapa kita kemudian melakukan yang namanya disiplin ini selain kita tadi mau menjadi pribadi yang berdampak? Ternyata disiplin diri ini bukan hanya sekedar kita mau menjadi pribadi yang berdampak. Tetapi memang karena kita harus hidup di dalam kedisiplinan itu. Nah, saya kasih tunjuk ayatnya. Ya. Firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ke-6 berkata begini. Saya menggunakan terjemahan sederhana Indonesia versi yang ketiga. Ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 1 yang ke-8 dikatakan begini.
Oleh karena segala pemberian dan janji Allah itu, apa itu oleh karena pemberian? Kasih karunia, anugerah, dan janji Allah, janganlah kita atau kalian sekedar percaya. Tetapi berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk apa? Menjalankan keyakinan yang kalian percayai. Uniknya Petrus dalam terjemahan ini dia kasih 7 step. Ada 7 langkah. Caranya pertama, hiduplah dengan melakukan perbuatan yang baik. Nah, kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu. Diselamatkan untuk berbuat baik. Perbuatan baik kita bukan untuk keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Yang mengerti katakan amin. Nah, makanya cara pertama Petrus ngomong, hiduplah dengan melakukan perbuatan yang baik. Kedua, setelah kita melakukan, kita harus punya pengetahuan tentang cara hidup yang bijaksana. Yang ketiga, ini penting. Dan inilah poin kita. Yang ketiga, belajarlah menguasai diri. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang yang punya pengetahuan tapi gak bisa menguasai dirinya. Betul apa betul? Halo? Iya. Karena banyak orang, dia tahu yang pertama, dia tahu yang kedua, tetapi begitu dia mau melakukan yang ketiga, belajar menguasai dirinya, dia tersendat di sana. Karena dia gak bisa menguasai dirinya. Halo? Nah, menguasai diri inilah pengertian yang tadi kita sama-sama katakan. Apa itu? Disiplin diri. Sama-sama katakan lagi, disiplin diri. Ya. Nanti kalau kita baca lagi, keempat, bertahanlah dalam kesusahan. Kelima, berusahalah hidup semakin sesuai kemauan Allah. Keenam, belajarlah mengasihi saudara-saudara seiman. Dan ketujuh, nyatakan kasih kepada semua orang dengan perbuatan. Ingat, kasih harus dengan perbuatan. Kalau kamu melakukan semuanya itu dan semakin bertumbuh di dalamnya, maka kamu akan terbukti sebagai orang yang benar-benar mengenal penguasa kita, Kristus Yesus. Artinya kamu bukanlah pengikut Kristus yang tidak berguna atau yang tidak memuliakan namanya. Ingat, kalau kita tidak melakukan yang 7 itu, dikatakan sama Petrus, engkau bukan pengikut Kristus. Nah, makanya kita mau belajar poin yang ketiga. Kita sudah belajar poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga. Yaitu kita belajar apa? Menguasai diri. Nah, saya mau kasih tahu begini. Dikatakan di sana, kamu akan terbukti. Perhatikan ayat yang ke-8. Kalau kamu melakukan semuanya itu, kamu akan terbukti. Dan saya mau kasih tahu malam hari ini. Ya. Respon yang benar saat kita hidup dalam kasih karunia adalah kita belajar melakukan disiplin diri atau menguasai diri kita. Yang setuju katakan amin. Jadi disiplin diri bukan supaya kita dapat anugerah, bukan kita dapat perkenanan, tetapi karena kita sudah dapat perkenanan, maka kita dibuktikan dengan melakukan disiplin buat diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Ini jangan dibalik. Kalau engkau balik ini, engkau jadi orang ahli Taurat. Engkau jadi sebuah agama. Kekristenan bukan agama. Kekristenan itu adalah Tuhan yang berinisiatif mencari kita. Agama, manusia mencari Tuhan. Makanya selalu dimulai, tadi kalau kita baca ayat yang tadi dikatakan apa? Oleh karena segala pemberian. Apa itu segala pemberian? Kasih karunia, keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Makanya kita harus belajar menguasai diri. Makanya kalau ada pendeta yang ngomong, ayo kita disiplin diri kita supaya kita mendapat perkenanan Tuhan. Kebalik. Perkenanan Tuhan kita sudah dapatkan melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang nanti kita akan lakukan dengan yang namanya perjamuan kudus. Tuhan sudah layakkan kita, Tuhan sudah perkenanan kita sudah dapatkan. Yang harus kita lakukan hidup dalam perkenanan itu, belajar menguasai diri sendiri. Yang setuju katakan amin, yang mengerti katakan amin. Jangan dibalik, kalau engkau balik itu, maka engkau menambahkan sesuatu dalam kasih karunia. Dan kalau engkau menambahkan sesuatu dalam kasih karunia itu namanya bukan kasih karunia, itu namanya upah. Dan Tuhan mengatakan dalam Efesus, oleh karena kasih karunia engkau diselamatkan. Bukan karena usahamu, tetapi itu pemberian Allah secara cuma-cuma. Makanya dengar baik-baik. Disiplin diri adalah bukti kita hidup di dalam kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Nah, malam hari ini kita akan belajar. Setidaknya ada 3 disiplin yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita hidup di dalam kasih karunia. Yang siap katakan yes. Oke, yang pertama, disiplin dalam berpikir. Kita sama-sama 3, 2, 1, sebutkan.
Artinya menguasai diri dalam berpikir. Nah, saya mau kasih tahu. Ada sebuah fakta yang menarik. Pikiran manusia itu luar biasa. Karena penciptanya yang luar biasa. Ya, ingat kita diciptakan sesuai dengan sudut gambar Allah. Makanya kalau Allah itu bisa mengkreasikan, kita setidaknya mirip. Bukan kita menciptakan, tetapi kita kemudian bisa menemukan. Makanya manusia itu penemu. Allah itu pencipta. Nah, setidaknya karena kita gambaran Tuhan, dengan kita ada gambaran Allah dalam diri kita, makanya manusia itu diciptakan memiliki kreativitas, bisa menemukan hasil karya yang luar biasa mengagumkan. Sebut aja, pesawat terbang, itu luar biasa mengagumkan. Kapal laut, mobil listrik, komputer. Yang terbaru sekarang adalah AI. Menurut kita semua, AI ini siapa yang menemukan? Manusia juga. Kenapa? Karena manusia memang dari sisi otak cara berpikirnya, itu Tuhan kasih luar biasa. Tetapi ingat, walaupun kita segambar dan serupa, walaupun kita bisa menemukan, tetapi manusia punya keterbatasan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan pemikirannya tidak terbatas. Manusia punya keterbatasan. Saking luar biasanya nih. Dalam sebuah buku yang judulnya Aladdin Factor, disebutkan bahwa manusia itu memiliki 60.000 ide dalam pikirannya. Bayangkan 60.000 ya, ide. Itu ngomongnya macam mana? Kalau Caca bisa. Ya. Kalau Caca sih bisa, tapi kalau saya tidak bisa. 60.000 harus disampaikan ide-idenya. Itu karena manusia sangat luar biasa. Ya. Tulisan-tulisan manusia, kagum luar biasa. Tetapi ingat, manusia terbatas. Mau buktinya? Nah, coba tanya nanti sama singer-singer WL di sini. Kalau lagi penyembahan, lagi berdoa, tiba-tiba di ear-in-nya ada bunyi, jangan begini-begini. Pasti berdiam. Pasti ini. Kenapa? Karena gak bisa memikirkan banyak hal bersamaan. Nggak multitasking gitu otak kita. Paling banter multitaskingnya 2 atau 3. Begitu masuk ke 3, Anda melihat seperti saya. Botak kan begitu. Iya. Jadi jangan banyak pikiran, kecuali Anda ingin seperti saya di depan ini. Jangan banyak pikiran. Itu ya. Tetapi itulah keterbatasan manusia. Manusia memang memiliki 60.000 ide, tetapi manusia punya keterbatasan. Itu pemikiran manusia luar biasanya. Ya. Ada sebuah patah yang mengatakan begini. Menabur pikiran menuai tindakan. Menabur tindakan menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan menuai karakter. Dimulai dari apa? Pikiran. Segala sesuatu dimulai dari pikiran kita. Makanya dalam kekristenan, dosa itu bukan hanya perbuatan. Tetapi pikiran dan motivasi. Maka Yesus ngomong, kalau kamu sudah lihat cewek, pikiran lari-lari kemana-mana. Dosa. Nah, tadi pagi saya bilang, kalau laki-laki itu kelemahannya mata keranjang. Tetapi kalau cewek adalah simpan ke keranjang lalu check out. Oh, yang ketawa ini kayaknya sering-sering check out. Ya. Betul apa betul? Halo? Ya? Kalau wanita itu begitu, simpan dalam keranjang lalu check out. Tiba-tiba tagihan akhir bulan. Letter-letternya itu OVO letter, pay letter, Shopee letter. Ya ampun, Tuhan Yesus tolong. Tiba-tiba botak kayak saya, kan rasain. Iya. Ya. Segala sesuatu dimulai dari kekristenan itu tidak berbicara tentang perbuatan, tetapi mengenai pikiran. Karena nanti pikiran itu akan berbuah menjadi tindakan, dan tindakan akan membentuk karakter kita. Makanya Roma 12 ayat 2 dalam versi yang mudah dibaca dikatakan begini. Jangan mengubah dirimu seperti orang di dunia ini, tetapi biarlah Allah, perhatikan, mengubah bagian dalam dirimu dengan apa? Cara berpikir. Pikiran kita yang diotak-atik sama Tuhan. Jadi kamu mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik, yang menyenangkan baginya, dan yang sempurna. Dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Pikiran kita harus didisiplinkan. Karena dengan pemikiran kita didisiplinkan, maka tindakan kita keluar dalam tindakan kita. Tindakan kita akan menjadi tindakan yang disiplin. Lalu akan menuai apa? Karakter yang disiplin. Ya. Makanya kalau kita mau bertobat,
Kita tuh harus meninggalkan cara hidup yang lama, cara berpikir yang lama, pikiran-pikiran yang jahat. Kita harus memulainya dengan cara apa? Mendisiplinkan pikiran kita. Tahu nggak ayat yang mengatakan begini? Roma 12 ayat 1 dikatakan begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kenapa kita sering gagal mempersembahkan tubuh kita? Karena pikiran kita tidak pernah diganti dengan pikiran dari roh. Karena pikiran kita tidak pernah diganti. Makanya kita memaksa dari luar ke dalam. Tuhan maunya merubah dari dalam keluar. Seringkali kita gagal dalam pelayanan. Kita bisa dengan haleluya. Tapi pikiran kita melakukannya untuk kesenangan pribadi. Untuk ego kita. Itu dosa. Kita tidak punya pemahaman yang benar di pikiran kita. Itu dosa. Seringkali kita gagal mempersembahkan tubuh kita. Karena pikiran kita yang tidak disiplinkan. Lihat hubungannya. Engkau boleh pergi ke motivator atau yang mengubah behavior kita. Engkau boleh pergi ke situ, tetapi sepanjang pikiranmu tidak dirubahkan, sepanjang cara berpikirmu tidak dirubahkan, sepanjang cara berpikir kita masih mengikuti keinginan daging, tidak dipimpin oleh roh, maka kita akan gagal mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Makanya jangan heran, Kak saya pelayanan, tapi kenapa saya dosanya kok masih jalan. Saya ini kok masih itu. Karena kenapa? Karena kita gak pernah merubah pikiran kita. Kenapa sih orang susah sekali lepas dari rokok, dari minum dan lain sebagainya. Karena gak pernah di-challenge. Ada seorang pendeta, namanya Jeffrey Rahmat. Nah, saya cerita sedikit. Dia katanya suka minum kopi. Dia suka minum kopi dan dia beli. Kopi harganya 120.000. Dia beli. Sehari dia ngopi 2 kali. Dia cerita begini, suatu kali waktu dia ngopi, dia ketemu sama temannya. Pada saat dia ketemu sama temannya, dia bilang, kamu ngopi ya? Tahu gak sih, kalau kamu bikin sendiri itu kopi, kamu bisa hemat. Akhirnya tanpa disuruh, teman si pendeta ini menulis sendiri pengeluarannya. Dan begitu dijumlah selama setahun, si pendeta cerita, Jeffrey Rahmat, saat itu juga, penjual kopi kehilangan pelanggan yang setia. Karena dia kaget dengan jumlahnya. Seringkali kita tidak bisa rubah pikiran kita tentang merokok. Karena kita nggak pernah di-challenge. Kita nggak pernah ditantang balik. Ada orang yang dengan gagahnya suka merokok. Pas dia tantang balik, kenapa sih kamu merokok? Ternyata pikirannya simple. Dia cuma mau melepaskan penatnya. Kenapa nggak dirubah dengan yang lain? Main biliar ke? Halo? Oh boleh. Mabar ke, tapi ingat waktu. Boleh. Kenapa harus melakukan itu? Engkau akan merusak tubuhmu. Halo? Bisa gak kita challenge seperti itu? Kadang-kala karena kita gak pernah di-challenge, gak pernah ditantang cara berpikir kita. Makanya kita terus lakukan itu. Halo? Makanya engkau dengar baik-baik. Puji Tuhan kalau engkau datang malam hari ini, dengarkan firman Tuhan. Malam hari ini di-challenge pikiran kita. Apa perilaku negatif kita? Mungkin itu bersumber dari pemahaman kita yang salah. Yang mengerti katakan amin. Mungkin ada cara berpikir kita yang salah, agak konslet. Makanya malam hari ini, Roh Kudus sedang bekerja, dia perbaiki dulu itu otakmu. Dia perbaiki hati kita, dia koreksi hati kita, dia kalibrasi ulang. Supaya kita mengerti. Silakan pilih, mau pakai cara kasar, cara halus. Saya sudah pernah cerita di tempat ini, ada orang yang berhenti merokok karena Tuhan kasih penyakit di hidupnya. Itu cara kasar sikit kasarnya. Tapi coba perhatikan, semua bermula dari pikiran. Makanya firman Tuhan dalam Markus 7 ayat 21 dikatakan, dari dalam hatinya keluar apa? Pikiran-pikiran jahat. Tindakan-tindakan cabul, pencurian, pembunuhan dan segala macam. Waktu kita belum bertobat dan belum diselamatkan, pola pikir kita mirip seperti itu. Pikiran kita jahat. Jangan salah, yang berdiri di sini pun begitu. Paulus juga pernah mengakui,
Efesus 2 ayat 3 dia berkata gini, sebenarnya dahulu kami Paulus terhitung di antara mereka. Kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Mungkin kita berpikir, Kak, pikiran yang jahat itu maksudnya apa? Pikiran yang jahat. Roma 8 ayat 5 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa itu pikiran jahat? Galatia 5 berkata tentang perbuatan daging itulah nyata. Nanti dibaca Galatia 5. Ayat ini mengandung rahasia. Bagaimana kita bisa belajar disiplin untuk berpikir. Disiplin dalam berpikir artinya gini, menundukkan pikiran kita agar selalu memikirkan pikiran-pikiran yang asalnya dari roh. Nah, saya kasih contoh praktis, apa pikiran-pikiran yang asalnya dari roh. Filipi 4 ayat 8 begini bilang gini, jadi saudara-saudara, semua yang dimulai dengan kata benar. Tidak semua benar itu baik. Tidak semua baik itu benar, tetapi engkau harus tetap benar. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu, karena itu asalnya dari Roh Kudus. Engkau yang sudah mendengar firman Tuhan ini, ya, jangan selalu suujon sama orang. Yang ngerti katakan amin. Miliki pikiran yang benar. Bukan hanya pikiran yang positif, pikiran yang benar. Kadangkala pikiran negatif menyelamatkan kita, kadangkala pikiran positif malah menjerumuskan kita. Tuhan mau kita berpikir benar, yang mengerti katakan amin. Kalau engkau sudah tahu temanmu ini salah, ingatkan, jangan ikut-ikutan karena engkau berpikir positif. Engkau sudah tahu temanmu nakal, ya, malah disembunyi-sembunyikan. Berpikirnya positif, wah kita kan temannya. Kau harus tegur, itu baru benar. Yang ngerti katakan amin. Jangan dibiarkan. Sedihlah melihat temanmu menuju dalam kesalahan. Kita harus sedih, punya perasaan sedih kalau teman kita seperti itu. Jangan malah disorakin, saya rasain kok. Miliki pikiran yang dari roh. Maka pikiranmu akan benar. Pikiran yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Tindakan yang benar akan menghasilkan kebiasaan yang benar. Kebiasaan yang benar akan menciptakan karakter Tuhan dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, disiplin apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, disiplin dalam berbicara. Ya. Kenapa harus ini masuk? Pernah dengar begini? Dia ngomong gak pakai otak. Ya memang kan ngomong pakai mulut. Ngerti maksudnya ya? Dia ngomong gak pakai otak itu artinya gak mikir dulu. Nah kebanyakan lah ada banyak teman-teman kita yang begitu. Bilang samping kiri kanannya, bukan jika yang begitu. Halo? Iya benar kan? Kita perlu disiplin dalam berbicara. Karena begitu kata-kata sudah keluar dia gak bisa kembali. Makanya kalau kita membaca dalam Yakobus, maka kita akan mengerti kenapa berbicara atau lidah ini perlu kita disiplinkan. Yakobus 3 ayat 7-10 berkata begini, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ayat 8 perhatikan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Lidah kita. Halo? Lidah kita. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini tidak boleh terjadi. Menarik begini. Kalau kita baca harusnya ada muncul pertanyaan dari dalam diri kita. Waktu dia mengatakan begini, tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai. Lidah itu gak dikuasai. Pasti kita harusnya muncul dong pertanyaan, loh
Lalu bagaimana kita mendisiplinkan? Betul apa betul? Harusnya sebagai orang yang kita teliti dan kritis, ada pertanyaan muncul. Kalau memang lidah itu mengikuti, gak bisa dikuasai, lalu bagaimana kita bisa menaklukkan lidah? Saya kasih gambaran. Lidah itu mirip dengan sabut kaos tangan. Kaos tangan yang bisa 5 gitu, tahu? Dia mirip dengan itu. Kalau dibiarkan, dia tidak terkendali, ditiup angin. Kalau nggak ada tangan di dalamnya dimasukkan. Tapi begitu ada tangan di dalamnya dimasukkan, dia bisa. Jadi sebenarnya lidah itu semacam alat atau media. Kenapa? Coba perhatikan baik-baik. Di dalam Lukas 6 ayat 4 dikatakan begini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena apa? Yang diucapkan mulut meluap dari intinya ada pada hati. Dengar baik-baik. Kalau mulutmu berdosa, mengucapkan sesuatu yang salah, itu bukan jangan kau tapek mulutmu. Sayang, yang bermasalah ada hatimu. Halo? Yang bermasalah adalah hatimu. Pernah dengar ada orang yang kalau ketemu sama kita dia selalu ngomong begini, Dede, itu sana beli mi iPhone baru lagi. Ada mi Xiaomi-nya beli lagi iPhone yang baru. Ya tahu ya siapa orangnya ya? Enggak, saya enggak beli, saya dibelikan. Pamer. Gitu ya. Halo, kadang pernah lihat ada orang begitu yang kalau kita ketemu maunya ngejekin mulu, maunya pahit mulu. Itu saya kasih tahu, itu pahit hatinya. Makanya saya mau kasih tahu, dia itu mirip. Makanya jangan ganti itu mulut. Aduh, Kak, mulutku berdosa, ku jahit nih, ku ganti sama mulutnya orang yang tidak pernah ngomong. Jangan. Yang kau ganti adalah isi hatimu. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang baik mengeluarkan dari perbendaharaan hatinya. Yang harus kita lakukan adalah ganti apa yang ada dalam isi hatimu, bukan ganti mulut. Yang mengerti katakan amin. Ganti itu isi hatimu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci. Supaya keluar dari mulutmu adalah kata-kata yang memberkati. Yang mau katakan amin. Itu masalahnya. Kalau ada orang suka bicara kotor, hatinya kotor. Minta sama Tuhan ganti yang baru. Kalau sudah diganti yang baru jangan dibiarkan kosong. Isi dengan hal-hal yang baik, isi dengan firman Tuhan. Saya senang sekali kalau di sini kita bicara sama Marcel. Karena kalau kita bicara sama Marcel langsung dia bilang, oh haleluya. Makanya dia ditunjuk sebagai apa? Seksi doa dan apa? Tepuk tangan dulu buat Marcel. Itu. Marcel itu luar biasa. Pokoknya kalau dia digangguin atau dia ngomong, oh haleluya. Itu. Berarti isi hatinya dalam hatinya adalah haleluya. Tapi kalau ketemu sama orang yang sedikit-sedikit, mohon maaf nih, ya, ubah hatimu cepat-cepat. Supaya apa yang keluar dari mulutmu itu apa? Perbendaharaan yang baik. Mulut itu seperti itu. Hanya sebagai media, makanya nggak bisa ditaklukkan. Yang harus kita taklukkan adalah hati kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau kau taklukkan hatimu, mulutmu ngikut. Ya, makanya jangan sering ditape-tape itu mulut, enggak guna. Hatimu yang dirubah. Bilang coba angkat tanganmu, bilang hatiku mau berubah. Supaya mulutmu berubah. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang ketiga. Ini penting juga. Yang ketiga, disiplin apa yang perlu kita lakukan? Disiplin menggunakan waktu. Ini saya nggak bosan-bosan. Karena sampai sekarang masih ada aja pelayan-pelayan yang telat. Oh hello. Kena lagi ya. Ya. Saya sering kali mengatakan begini, waktu kita tidak bisa ganti. Yang mengerti katakan amin. Waktu itu mau orang kaya, mau orang miskin, mau anak bayi, mau orang tua, semuanya sama. 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu. Ya,
sebulan 30 hari atau 31 hari, 28 hari itu tidak bisa digantikan. Makanya jangan sekali-sekali meremehkan waktu yang Tuhan sudah siapkan. Saya mau kasih tahu, konsen saya tidak menggunakan waktunya. Tetapi perhatikan, dalam Efesus 5 ayat 15 dikatakan gini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah, bukan arif pemain keyboard, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Saya mau kita konsen ke kata yang jahat. Nah, kata yang jahat itu menggunakan kata poneros. Itu berarti ada kuasa yang melawan kita, ya, yang bekerja melawan kita supaya waktu yang kita gunakan, kita tidak gunakan untuk melakukan kehendak Allah. Itu poneros. Karena hari-hari ini adalah jahat. Berarti ada kuasa. Jadi sebenarnya begini, kalau enggak ada si jahat, maka engkau yang harusnya kuliah, itu 4 tahun, betul-betul 4 tahun kau selesai. Tapi karena ada poneros, maka engkau sampai tahun ke-8 pun tidak lulus-lulus. Halo? Kenapa? Dia buang-buang waktumu. Halo? Yang harusnya sudah lulus di umur 22, lulusnya di umur 30. Itu ekstensi namanya, saya. Bukan, ya. Lebay kalau yang itu, enggak. Halo? Kalau ada yang seperti itu, perhatikan hidupmu dengan seksama. Itu ada kuasa kegelapan yang namanya poneros. Bahasa aslinya dalam kata jahat itu aslinya adalah poneros. Ya. Iblis itu bekerja, kuasa kegelapan itu bekerja. Dia mau kita membuang-buang waktu kita untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena dia tahu kalau kita melakukan kehendak Tuhan, engkau akan menjadi pribadi yang berdampak. Kalau engkau melakukan pekerjaan Tuhan, perbuatan yang baik, hidupmu akan diangkat Tuhan. Tapi iblis tahu itu. Makanya dia coba terus-terus ulur-ulur waktumu. Dengan cara apa? Kuliah, tiba-tiba pacaran. Gara-gara pacaran, tidak selesai-selesai itu kuliah. Halo? Ya putuskan cepat-cepat pacarmu mending kalau begitu. Selesaikan dulu kuliahmu. Tidak malu itu bawa anaknya orang, pakai duitnya orang tuamu. Halo? Saya begini-begini. Saya pacaran sama menyedip uang sendiri. ABCD. Tahu ABCD apa? Abang bea cukai, Dek. Oh. Serius? Malu. Engkau buang-buang waktu karena iblis ingin buang-buang waktumu dalam hidupmu. Supaya kita tidak menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan. Bisa jadi, ini bisa jadi. Seandainya engkau ini yang belum lulus-lulus nih. Terutama yang ada di sana ya, yang live streaming ya. Tahu orangnya siapa kan? Dengar baik-baik. Seharusnya di umur 25 mungkin kau sudah jadi pejabat. Tapi karena ada poneros yang bekerja, dia ambil waktumu, dia buang-buang waktumu. Dengan segala macam dia pakai distract. Entah itu main game, pacaran dan sebagainya. Dia buang-buang waktu kita. Sehingga kita tidak mencapai, harusnya umur 25 sudah jadi pejabat. Tetapi umur 25 masih jadi penjahit. Penjahat. Halo? Makanya itu yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Makanya dengar baik-baik. Engkau harus punya disiplin menggunakan waktu yang setuju, katakan amin. Supaya berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu. Supaya engkau dipakai berdampak buat orang lain. Bahkan bukan hanya untuk sekecamatan Tamalan Raya. Kalau perlu seperti Daniel. Daniel itu dia gunakan waktu dengan baik. Dia punya waktu untuk berdoa. 3 kali sehari dia berdoa. Dan saya yakin karena Daniel ini orangnya pintar. Saya yakin kerjaannya tidak mabar tiap hari. Dia baca buku. Halo? Saya gak larang kita mabar. Mabar sewajarnya. Kalau mabar 3 kali 24 jam ya gak wajar ya kan. Kapan makannya gitu ya kan. Mabar sambil. Atau minta disuapin. Suapin Kak dulu brother. Ini so sweet. Ya. Makanya gini, perhatikan. Makanya kenapa saya mau katakan begini? Karena kala iblis dia mencoba membuang waktu kita supaya kita tidak melakukan kehendak Bapa. Karena di Efesus 5 ayat 17 masih sambungannya tadi dikatakan gini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Makanya saya mengaitkan antara penggunaan waktu dengan kehendak Tuhan. Semakin kita disiplin masalah waktu, maka kita akan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, hidupmu akan berdampak. Disiplin waktu akan membuat hidup kita menjadi dampak yang baik buat banyak orang. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jangan merugikan orang lain. Janjian ketemu jam 3, datangnya jam 5. Ya, saya tadi pagi bagus. Kiro sama Salgus taruhan, siapa yang lebih duluan datang ke gereja. Cuman sayangnya nggak ada isinya, kan lebih seru kalau ada isinya. Maksudnya traktir kayak kalau kau kalah saya traktir kau di Golki, kan begitu. 3 bulan, kan gitu biar agak sedikit thrilling gitu ya kan. Gitu. Harus terpacu untuk mempergunakan waktu dengan baik. Ya. Nah, dengar baik-baik. Tuhan mau di waktu-waktu yang Tuhan berikan dipakai untuk melakukan kehendaknya. Yang mengerti katakan amin. Para pemusik, WL Singers maju ke depan. Ya. Untuk mengerti kehendaknya, dengar baik. Kita harus belajar. Untuk mengerti kehendak Tuhan, engkau harus belajar. Yang mengerti katakan amin. Dari mana tahu saya harus belajar? 2 Petrus 1 ayat 6 dari terjemahan tadi. Yang pertama, step pertama melakukan perbuatan yang baik. Yang kedua apa? Miliki pengetahuan tentang cara hidup yang bijaksana. Tuhan mau kita belajar. Tuhan mau waktu yang dipakai dilakukan untuk melakukan kehendaknya. Bagaimana kita bisa mengerti kehendaknya? Dengan cara belajar. Hidup bijaksana. Mari kita bangkit berdiri, tutup Alkitabmu. Ketiga hal ini. Disiplin berpikir, disiplin dalam berbicara, disiplin dalam menggunakan waktu. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pikiran kita akan mempengaruhi karakter kita. Bicara kita dipengaruhi oleh hati kita. Disiplin waktu berbicara bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ingat, kita melakukan disiplin bukan karena kita ingin perkenanan Tuhan, bukan karena kita ingin diselamatkan, tetapi karena kita sudah mendapatkan perkenanan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib, memampukan kita melakukan disiplin. Dengar baik-baik, tadi pagi saya katakan begini. Waktu Daniel dilematis, dia tetap berdiri, dia tetap mendisiplinkan dirinya. Dan dengar baik-baik, kalau engkau mau disiplinkan dirimu, anugerah Tuhan akan kau rasakan dalam hidupmu. Mujizat akan kau alami. Intervensi Tuhan dalam hidupmu akan terjadi. Daniel mengalami, waktu dia dipaksa menyantap makanan raja, Tuhan kirim, maka Allah mengaruniakan kasih sayang ke siapa? Kepala istananya namanya Aspenas untuk menjaga Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Dengar baik-baik, beranilah melangkah untuk kau mendisiplinkan dirimu. Karena Tuhan yang akan mampukan, yang mengerti katakan amin. Itu anugerah Tuhan dalam hidup kita. Semua diawali dan diakhiri dengan anugerah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku bersyukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Masih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Anugerah terbesar dalam hidup kita diawali dengan anugerah. Kasih-Mu tiada bertepi.
baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu. Sama-sama katakan perkenananmu. Perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidup. Amin. Sungguh Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah. Mari angkat hatimu. Sama-sama kita katakan, ku angkat hatiku. Tinggikan namamu. Harga Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku, kemurahan-Mu. Harga Yesus Kau anugerah terbesar. Sampai kita balik, disiplin diri adalah bukti kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Disiplin diri bukan supaya kita mendapatkan perkenanan. Engkau sudah dapatkan perkenanan Tuhan melalui darahnya 2000 tahun lalu di kayu salib. Petrus mengatakan, lakukan keyakinan kita dengan kita hidup, menguasai diri kita, mendisiplinkan diri kita. Dengar baik, melangkahlah dalam disiplin Allah. Maka intervensi Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Saat engkau melangkah, engkau rasakan. Mungkin saat engkau belum melangkah, engkau belum merasakan. Karena Tuhan mau engkau melangkah dulu. Baru engkau melihat bagaimana anugerah Tuhan tersedia buat engkau dan saya. Mari angkat kedua tanganmu. Sama-sama kita katakan, ku angkat hatiku. Tinggikan namamu. Amin. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari kau dengan lebih sungguh-sungguh sama-sama katakan, Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. gunakan syukur kami Tuhan. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Angkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Malam hari ini ada roti dan anggur di tanganmu. Bagi yang belum mendapat boleh minta sama Aser di belakang. Mau yang sudah dapatkan roti dan anggur, kita mau persiapkan diri kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Anda dengar baik-baik. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, Tuhan mau kita minta dilayakkan. Mungkin kita berdosa. Mungkin kita menyakiti hati orang tua kita, hati sesama kita. Nah, firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan layakkan kita masuk dalam perjamuan kudus.
Mungkin kalau ada dosa-dosa kita yang kita lakukan sepanjang 1 bulan yang lalu, seminggu yang lalu, kita minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Mari mengaku di hadapan Tuhan. Akui segala pelanggaran dosa kita. Kami manusia yang berdosa Tuhan. Mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Layakan kami Tuhan. Darah-Mu yang sudah melayakkan kami. Mungkin kami melakukannya tidak sengaja. Mungkin kami melakukannya tanpa maksud apapun. Oleh karena itu kami minta ampun Tuhan. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari siapkan roti di tangan kananmu. Angkat lebih tinggi dari kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang ada di tangan kita adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan anggur. Angkat tinggi lebih tinggi dari kepalamu, tanda kau kagum dan hormat atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Anggur yang ada dalam cawan yang ada di tangan kita adalah darah Kristus, darah yang mahal yang dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kau mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan dari hatimu, mulutmu, terima kasih Tuhan. Mari penuhi hatimu dengan ucapan syukur. Mari penuhi hatimu dengan ucapan syukur. Mari penuhi hatimu. Sungguh ku bersyukur. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Amin, amin. Naikkan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kayu salibmu. Terima kasih buat darahmu. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Amin. Di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
kasih Tuhan. Yang pertama karena pengorbananmu yang sempurna di atas kayu salib memampukan kami berdiri sampai saat ini. Anugerah-Mu juga yang memampukan kami melakukan disiplin diri kami Tuhan. Karena kami tahu ada Roh Kudus yang mendampingi kami. Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami. Begitu juga malam hari ini hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi hamba-Mu yakin Roh Kudus yang ada dalam diri anak-anak-Mu semua akan terus berbicara dalam keseharian mereka. Untuk terus berdisiplin masalah pikiran. Berdisiplin masalah berbicara. Berdisiplin masalah menggunakan waktu. Dan hidup anak-anak-Mu akan menjadi hidup yang dahsyat. Berdampak buat banyak orang. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Sempurnakan doa kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini berkat Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa amplop ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara semua. Untuk amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori. Dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja di tempat ini. Nanti jemaat Tuhan boleh memberikan persembahan mulai dari sebelah kiri saya, tengah, dan kanan saya. Sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memberkati kami, firman-Mu yang menegur setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus, kami mau disiplinkan diri kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dimanapun dia berdiri melayani Tuhan, biar pengurapan yang daripada Engkau Tuhan, bukakan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kami, sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami, selalu memberkati kehidupan kami Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita, kami mau memberi dengan damai sejahtera Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau tak berlalu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Oh, kau luas semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau baru lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu.
kita pada saat ini serahkan dulu jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja selama sepekan. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Jadi tadi ada pengumuman yang kita dengarkan. Dan pada malam hari ini saya izin untuk menyampaikan kembali beberapa hal yang perlu disampaikan dan ditekankan kembali. Pertama-tama kami di tempat ini menyambut dengan penuh sukacita jemaat Tuhan atau teman-teman semua yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Oikumene. Apabila jemaat Tuhan atau teman-teman sekalian belum menemukan gereja yang tetap untuk bertumbuh, kami dengan penuh sukacita menyambut kehadiran dan kedatangan jemaat Tuhan sekalian. Dan bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, di depan Bapak Ibu dan teman-teman semua ada kertas putih, form selamat datang, silakan diisi dan nanti saat keluar dari gedung gereja boleh diberikan ke teman-teman Asher untuk ditukarkan dengan souvenir. Dan teman-teman Asher juga sudah sedang berjalan membagikan pulpen, silakan diisi ya teman-teman semua untuk form selamat datangnya. Lalu ada juga form pokok doa yang dibagikan oleh teman-teman Asher bagi jemaat Tuhan sekalian yang rindu didoakan atau ada pergumulan, boleh dibawa dalam doa untuk sama-sama kita dukung di menara doa kita di tempat ini setiap Selasa dan Jumat. Jangan ragu juga untuk diisi pokok doanya dan nanti boleh diserahkan kembali ke teman-teman Asher bila keluar dari gedung gereja. Lalu berikutnya penyampaian untuk kita semua pada Minggu tanggal 9 nanti kita akan mengadakan ibadah yang spesial untuk merayakan ulang tahun komunitas kita Goal Sisi. Ya, tepuk tangan dulu. Sudah tahun kedua ya.
tahun kedua berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dan mungkin di ibadah nanti tidak seperti ulang tahun sebelumnya, di mana kita biasa undang pembicara ataupun penyanyi-penyanyi rohani. Namun perayaannya sedikit kita undur nanti. Nah, di spill sedikit, perayaannya kita undur mungkin nanti di retret yang mendatang itu di awal April rencananya. Dan kami menyambut dengan penuh sukacita, teman-teman silakan bergabung, nantikan pengumuman coming soon-nya ya dari teman-teman multimedia. Dan juga pada hari Minggu nanti silakan teman-teman kita datang kembali beribadah, bersyukur buat kasih Tuhan yang nyata dan selalu nyata dalam komunitas kita. Lalu selanjutnya ada terkait dengan retret yang saya sampaikan sebelumnya. Ada basar antar yang akan kita adakan, boleh flyernya ditampilkan. Nah, basar antarnya akan diantarkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari. Bisa dilihat menunya ada nasi goreng, mie ayam, jus alpukat, ayam geprek. Nah silakan teman-teman menghubungi nomor-nomor yang bisa dihubungi, ada Kiro, Salgus, Kak Vero, ataupun kami semua yang ada di depan, ataupun teman-teman yang di belakang, boleh silakan dipesan. Dan pada hari Rabu tanggal 12 kita akan antarkan pukul 10 sampai selesai. Ya mohon bantuannya dan juga dukungannya untuk kesuksesan pencarian dana kegiatan retret kita. Lalu di bawah juga disampaikan ada basar, seperti biasa, jus alpukat dan kebab. 15.000 untuk kebab, jus alpukat 20.000. Silakan bagi teman-teman yang rindu untuk membantu, silakan ditukarkan dengan uang. Kita kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, berikutnya tadi juga disampaikan mengenai pelayan. Kami di tempat ini masih sangat membutuhkan pelayan Tuhan, para pelayan Tuhan, teman-teman semua yang rindu untuk melayani. Di depan teman-teman sekalian ada barcode kecil, silakan di-scan bagi teman-teman yang rindu melayani. Mungkin bagi teman-teman yang bilang, Kak saya cuma bisa senyum, tidak bisa nyanyi, tidak apa-apa, silakan scan, silakan daftar. Masih ada tempat untuk kita membutuhkan pelayanan seperti usher dan lain sebagainya. Nah silakan teman-teman yang rindu untuk melayani boleh di-scan dan diisi pelayanan apa yang Tuhan rindu taruh dalam hatinya. Dan yang terakhir, seperti yang disampaikan tadi, bagi yang berulang tahun bulan Februari, teman-teman semua baik yang baru pertama kali datang maupun teman-teman yang sudah berjemaat di sini, bagi yang berulang tahun sepanjang bulan Februari, silakan maju ke depan. Kita akan membagikan hadiah dari gereja dan tidak usah malu-malu guys. Silakan maju. Ada yang berulang tahun bulan Februari? Pasti ada ini. Ya, ada enggak? Yang berulang tahun bulan Februari, Caca. Oh, coba perbaiki tas. Silakan Ya. maju yang berulang Ya, tahun silakan sepanjang bulan maju. Februari, kita akan doakan dan akan mendapatkan souvenir cantik dari gereja. Silakan, ada lagi? Kak Cici. Ya, siapa lagi? Sepanjang bulan Februari dari tanggal 1 sampai sekarang 28 Februari. Ada yang berulang tahun? Yang tahun kabisat maju saja juga sekalian, enggak apa-apa. Gitu ya. Kasihan kan 4 tahun sekali baru dapat hadiah kan gitu ya. Ada lagi? Ayo maju, jangan takut, jangan malu-malu. Nanti mendapatkan souvenir yang sepanjang bulan Februari ulang tahun. Febrianto, Febri, ya Vivi, enggak ya kalau Vivi ya. Gitu Kak, maju. Gitu ya. Ya, atau siapa? Ayo, Kak. Fakia, Iya. ya. Fiskia boleh maju. Fosua juga boleh maju ya. VV boleh kalau ada bulan Februari. Agak ke sebelah sini. Ada lagi? Ada lagi yang bulan Februari? Gitu. Oke, kalau nggak ada kita angkat tangan yuk. Kita mau arahkan ke teman kita yang berulang tahun. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Di usia yang baru Ia akan memberkati engkau. Di tiap kemanapun kakimu melangkah. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Di usiamu yang baru teruslah melayani Tuhan. Teruslah melayani Tuhan. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bukakan jalanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, Tangan kiri yang kekayaan dan kehormatan Sekali lagi. sampai selamanya. Umur panjang di Tangan kanan di tangan kiri yang kekayaan dan kehormatan sampai selamanya.
Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sanjung Engkau di tempat tinggi Tuhan Yesus. bersyukur Tuhan Yesus untuk lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan Allah berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami bisa beribadah itu semua karena anugerah yang Tuhan Allah sudah berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pada malam hari ini Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Berkati setiap kami Bapa, pakai kami Bapa untuk terus menjadi pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapa berlipat kali ganda Tuhan Yesus, agar dimanapun hamba-Mu berdiri melayani Engkau Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Berkati Tuhan Yesus dalam pelayanannya, pekerjaannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan Allah yang terus pelihara kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-hamba-Mu yang telah mengambil pelayanan pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pelayanan anak-anak-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan Yesus, kembalikan berkat yang asalnya pada Tuhan Allah atas mereka, agar apapun bentuk pelayanan yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan Yesus itu dapat menjadikan kami Bapa, membuat banyak orang terberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami juga mau berdoa Bapa untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, apapun yang menjadi aktivitas mereka, sehingga mereka tidak dapat berkumpul bersama-sama dengan kami untuk beribadah. Engkau turut sertai mereka Tuhan Yesus. Untuk orang-orang yang sakit Bapa, Engkau sembuhkan, Engkau jamah setiap bagian yang sakit Tuhan Yesus, agar mereka Tuhan Yesus bisa mengalami penyembuhan, dan mereka Tuhan Yesus kembali bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang lalai Tuhan Yesus, Kau tegur mereka dengan kasih-Mu Tuhan Yesus, agar mereka Tuhan Yesus kembali datang kepada-Mu Bapa. Dan untuk teman-teman kami yang masih berada di luar kota atau dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, belum sempat hadir Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap aktivitas mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan Allah terus pelihara kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami yang telah hadir pada malam hari ini Bapa. Engkau berkati kami Bapa, Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Apa yang telah kami lakukan pada malam hari ini, apa yang telah kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, kami Tuhan Yesus percaya bahwa anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang memberkati, Tuhan Allah yang menyertai bangsa kami, agar setiap kami Tuhan Yesus dalam bangsa ini Bapa dapat memperoleh keselamatan, perlindungan dari Tuhan. Bangsa kami Tuhan Yesus, bangsa yang menjadi bangsa yang takut akan Tuhan Bapa. Berkat setiap gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan Yesus untuk menyebar luaskan kebenaran-Mu, Injil-Mu Tuhan Yesus, agar melalui mereka Tuhan Yesus semakin banyak jiwa yang diselamatkan di bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami Bapa, Bapak Presiden beserta jajarannya sampai ke pelosok negeri ini Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang menuntun mereka Bapa. Berkati mereka Tuhan Yesus, agar apapun keputusan yang mereka ambil untuk memimpin bangsa kami Bapa, mereka Tuhan Yesus dapat mengambilnya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus, damai sejahtera, keselamatan dalam bangsa kami akan terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk kota kami, kota Makassar. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan yang jiwa di kota ini Tuhan Yesus, kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Allah yang akan pelihara Bapa. Pakai kami setiap anak-Mu Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik untuk keselamatan bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang dalam minggu ini akan melakukan ujian apapun yang akan mereka lakukan Tuhan Yesus. Kami percaya hikmat yang asalnya pada Tuhan Allah akan terus nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam pikiran mereka Bapa, agar apapun yang telah dipersiapkan untuk menghadapi ujian dapat terlaksana untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kegiatan GBI Oikumene seminggu sepekan Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan memelihara Bapa, agar apapun kegiatan yang akan kami lakukan ke depannya Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin rohani kami di gereja-Mu tempat ini. Mulai dari Ibu Gembala Tuhan Yesus, kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus dalam masa tuanya. Engkau yang terus pelihara, berkat damai sejahtera akan terus Engkau limpahkan ke dalam Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Ke dalam masa tuanya Tuhan Yesus, dia terus mempermuliakan nama-Mu Bapa. Kesehatannya Tuhan Yesus, Engkau terus memberikannya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk Pastor Esra beserta istrinya Kak Debbie, bahkan anaknya Tuhan Yesus.
Engkau terus pelihara keluarga ini Tuhan Yesus. Jadikan keluarga ini Bapa berkat dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Untuk menjadikan kami murid-murid Kristus yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkati pelayanan mereka Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan mereka Bapa. Biar dimanapun mereka hamba-Mu berada untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Semakin banyak orang yang diselamatkan. Semakin banyak orang yang terberkati melalui kehidupan keluarga hamba-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pertumbuhan anaknya Dev Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Allah akan terus memberkati anak ini. Sehingga anak ini Tuhan Yesus dapat menjadi berkat dimanapun dia berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, baik itu yang bersama-sama dengan kami, maupun yang ada di kampung Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau terus pelihara mereka, umur panjang Engkau terus berikan kepada mereka, kepada keluarga kami Tuhan Yesus. Pekerjaan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus itu untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk kami setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kami serahkan apapun yang menjadi pekerjaan kami, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing Bapa. Engkau berikan kami hikmat, Engkau berikan kami tanggung jawab yang penuh, agar setiap apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, kami senantiasa melakukannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan doa kami Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktu yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami Bapa. Ampuni setiap salah dan dosa kami Bapa yang kami lakukan terhadap-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, ini doa kami Bapa. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami tutup doa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, yang telah Engkau mengajar kami berdoa bersama-sama dengan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, hasil bumi-Mu, hasil ternak-Mu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, Roh Kudus yang adalah Roh Allah, menyertai kita dalam kuasa dan otoritas ilahi, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan bersatu dulu sejenak. Adalah Tuhan yang besar. Setuju katakan amin. Tepuk tangan di atas, kamu. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Come on. Dia miliki kuasa besar, Dia besar.